Bab 706. Tanpa sadar, ribuan mil jauhnya. Mentari bersinar cerah dan cuaca panas, langit biru dan awan putih. Di Laut Biru, sebuah kapal penjelajah menerjang angin dan ombak, berlayar ke barat daya. Di sebuah kabin kecil, ada lampu redup yang bergetar, dan jam elektronik terus berbunyi bip. Kenzi Harimurti bergerak sedikit dan bangun dengan mengantuk, diikuti oleh semburan rasa sakit, yang melonjak dari sekujur tubuhnya ke kepalanya seperti air pasang. Ini di mana? Kabin. Sudah berapa lama aku tidak sadar? Dia berpikir keras, lalu menggelengkan kepalanya yang pening. Dia ingin berbalik dan duduk, tetapi begitu dia berbalik, dia jatuh dari tempat tidur. Seorang pria kebetulan masuk melalui pintu kabin. Dia tertegun sejenak, lalu berbalik dan lari seperti melihat hantu. Kesini. Anak itu tiba-tiba bangun. Aku, sial, melihat dia sama sekali tidak datang untuk membantunya. Kenzi Harimurti memiringkan kepalanya dan pingsan lagi. 3 hari kemudian. Ketika Kenzi Harimurti bangun lagi, dia bisa bersandar di tembok dan berjalan keluar kabin untuk melihat matahari. Mekanisme penyembuhan diri tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dari sudut pandang kru penjelajah, seorang bocah jalanan yang terluka parah di sekujur tubuh dan terapung di laut selama berhari-hari, pasti akan meninggal setelah lebih dari 2 minggu. Untuk bisa bangun dari koma, bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan sudah merupakan keajaiban. Siang hari itu, majikan wanita kru penjelajah itu adalah seorang wanita cantik dari Korea Selatan, ditemani oleh seorang pria jangkung, kekar dan tampan, turun ke dek bawah secara langsung untuk melihat Kenzi Harimurti. Begitu sampai di pintu kabin, Jungkook yang tampan mengerutkan kening dan mencubit hidungnya. Bau obat yang menyengat di dalam kabin, bercampur dengan bau keringat yang tidak sedap, ditambah dengan janggut Kenzi Harimurti yang tidak dicukur serta rambut acak-acakan, membuatnya mundur. Wanita gadis cantik dari South Korea juga mengerutkan kening. Dia ragu sejenak, lalu masuk ke kabin dan duduk di depan Kenzi Harimurti. Halo, nama saya Selgi, siapa namamu? Kenzi Harimurti dapat melihat dengan jelas bahwa kecantikan Korea Selatan, yang sering disebut oleh anggota kru memang merupakan kecantikan yang luar biasa. Sangat putih dan cantik, terutama wajahnya yang halus, yang seolah-olah diukir dari plastik, tanpa noda, yang membuat orang bertanya-tanya apakah wajah itu telah menjalani operasi plastik. Dan sosok Selgi juga sangat luar biasa, dengan sosok botol kok standar, sekilas orang dapat mengetahui bahwa itu adalah jenis bentuk tubuh yang hanya dapat diperoleh dari olahraga kebugaran rutin. Halo, namaku Kenzi Harimurti, kata Kenzi Harimurti. Selgi berjabat tangan dengan Kenzi Harimurti sebentar. Tuan Kenzi, Anda telah koma selama beberapa hari. Kapal penjelajah kami berangkat dari Pelabuhan Victoria di Pulau Hong Kong dan menemukan Anda di perairan dekat Filipina. Tuan mengalami dehidrasi, tidak sadarkan diri pada saat itu dan mengambang di laut. Kenzi Harimurti diam-diam menghela nafas setelah mendengar ini, dan hampir mati dalam keadaan linglung. Shinji sialan, sekte Kaisar sialan. Jika dia cukup kuat, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini dan menjadi anjing yang tertekan di dalam air? Namaku Cha Jungkook, dan aku menarikmu keluar dari air dengan tiang bambu sendirian seperti menangkap ikan besar. Pria Korea Selatan yang tinggi dan tampan itu, Cha Jungkook, melipat tangannya dan menunjukkan senyum acuh. Terima kasih banyak, Tuan Cha. Meskipun kata-kata Cha Jungkook sembrono dan dimaksudkan untuk mengolok-olok orang, bagaimanapun juga, dia melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang, jadi Kenzi Harimurti tetap ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Selgi dan Cha Jungkook datang untuk mencari Kenzi Harimurti, karena mereka ingin mengetahui informasi pribadinya seperti nama, kewarganegaraan, dan alamatnya, karena ketika Kenzi Harimurti diselamatkan dari laut, dia sudah kehilangan semua barang pribadinya seperti KTP dan ponsel. Mereka bahkan tidak tahu dari mana asal Kenzi Harimurti, jadi mereka hanya bisa diterima di kapal dan berlayar dengan kapal laut. Sekarang Kenzi Harimurti telah bangun, jadi dia harus mempertimbangkan kemana harus mengirimnya selanjutnya. Setelah Selgi menuliskan informasi pribadi Kenzi Harimurti di atas kertas, dia berdiri dan berkata, Tuan Kenzi, rawat luka Anda. Setelah mendarat, kami akan menghubungi konsulat 4X setempat, dan mereka akan mengambil alih tindak lanjut masalah Anda. Kenzi Harimurti mengangguk, berdiri dan berkata, terima kasih. Setelah jeda, dia melanjutkan, ngomong-ngomong, di mana posisi kapal penjelajah ini sekarang, dan di mana akan berlabuh. Penjelajah sekarang telah memasuki Teluk Benggala. Dalam beberapa hari, kita akan mendarat di Tenggara Kerajaan India. Kenzi Harimurti sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan bangun dan berada sejauh ini.
Tanpa menyadarinya, dia telah melakukan perjalanan ratusan ribu mil. Hari ini sudah hari ke-15 sejak Kenzi Harimurti menghilang dalam kecelakaan udara. Kesedihan besar masih menyelimuti hati Yumiko, dan tidak hilang sedikitpun. Meskipun dia mengirim sejumlah besar pesawat dan kapal perang untuk mencari dan menyelamatkan di wilayah laut yang luas, bahkan meminta negara tetangga untuk mengirim sejumlah besar kapal dan pesawat pencari dan penyelamat, 15 hari berlalu dan tidak ada yang ditemukan. Yumiko menutupi pipinya dan menangis terseduh-seduh. Dia tahu dalam hatinya bahwa harapannya sangat tipis, dan dia tidak akan pernah melihat suami tercintanya lagi dalam hidup ini. Nona, jangan menangis. Nona, Anda harus percaya bahwa Tuhan di langit akan memberkatinya. Tuan Kenzi adalah orang baik, dia akan selalu baik-baik saja. Hanako telah berada di sisi Yumiko selama 10 hari terakhir, dia tidak pergi kemana-mana, dan mereka hampir tidak terpisahkan. Meskipun Hanako berusaha membujuk nonanya untuk tidak menangis, dia sudah menangis lebih dulu, matanya sangat merah dan bengkak sehingga air matanya hampir kering. Pada saat ini, Letnan Kolonel Kunami, asisten wanita, datang ke pintu dan melihat Nona Hanako menangis dengan Yang Mulia Yumiko di pelukannya. Kunami berhenti tanpa sadar, bertanya-tanya apakah dia harus lanjut masuk ke kamar lagi. Mengetahui bahwa seseorang akan datang, Yumiko menyeka air matanya, menghibur Hanako dengan suara rendah, lalu menatap asisten wanitanya, petugas Kunami, dengan mata penuh harap. Kunami tidak berani menatap matanya yang berkaca-kaca, berjalan mendekat, membungkuk dengan lembut dan berkata, "Yang Mulia Yumiko, ini laporannya." Kunami ingin menolak keinginannya untuk melaporkan urusan negara kepada Yang Mulia Ide Yumiko. Karena setelah berhari-hari, Yang Mulia Yumiko tidak memikirkan makanan atau minuman, tidak bisa tidur di malam hari, dan sama sekali tidak memiliki pikiran untuk berurusan dengan urusan negara. Yang Mulia Yumiko hanya duduk di sana, bingung. Kecelakaan udara Tuan Kenzi Harimurti telah memberikan pukulan telak bagi Yang Mulia. Kunami mengubah topik pembicaraan tepat waktu dan berkata, "Yang Mulia, armada pencarian dan penyelamatan baru saja menelepon untuk melaporkan bahwa wilayah laut tempat pencarian dan penyelamatan dilakukan, dilanda topan yang kuat. Saya harap markas komando akan mempertimbangkan kondisi dan membiarkan armada pencarian dan penyelamatan mundur ke pelabuhan." Ekspresi Yumiko berubah. Perlahan cemberut, dan sebelum dia bisa berbicara, Kunami membungkuk lagi. Kunami tahu bahwa Yang Mulia mengkhawatirkan keselamatan Tuan Kenzi, maka Kunami telah membuat keputusan sendiri dan memerintahkan Menteri Departemen Militer untuk tidak menarik pesawat dan kapal apapun, dan terus melakukan misi pencarian dan penyelamatan. Suasana Yumiko menjadi kontradiktif dan rumit. Dia tahu bahwa sebagai wali ratu, akan sangat tidak bijaksana untuk memerintahkan ratusan ribu pesawat dan kapal perang untuk terus melakukan misi pencarian dan penyelamatan yang sudah sangat tipis, mempertaruhkan nyawa mereka dalam topan yang kuat. Petugas akan memprotes, menteri akan mengkritik, dan kerabat keluarga kerajaan itu bahkan akan mengambil tindakan lebih keras, tapi selain menjadi wali ratu, Yumiko juga seorang wanita, wanita yang memiliki kekasih di hatinya. Yumiko menjadi tenang, mengangguk dan berkata, "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika ada yang tidak puas dengan keputusan ini, biarkan dia datang langsung kepadaku." Kunami membungkuk dengan gembira, dan berkata lagi, "Yang Mulia, ada kata yang ingin Kunami sampaikan, tolong maafkan Kunami. Sudah 15 hari, dan armada pencarian dan penyelamatan belum menemukan petunjuk yang efektif. Saya khawatir Tuan Kenzi. Saya tidak tahu, Yang Mulia, kapan Anda berencana untuk memberitahu Ibu Tuan Kenzi dan kerabat serta teman lain yang jauh di Wakanda?" Yumiko merasa sakit yang tajam di hatinya. Kata-kata Kunami tidak diragukan lagi mengingatkannya, hadapi kenyataan dan atur urusan pemakaman. Yumiko tidak tahu bagaimana perasaan mantan istri Kenzi Harimurti, Aurora Bliss jika mendengar berita kecelakaan Kenzi Harimurti. Mungkin itu akan sama dengan diriku, putus asa. Dia pikir. Saat ini, suara sepatu kulit terdengar, dan Hikawa Ibe bergegas masuk, memegang telepon hitam di tangannya, dan berkata dengan semangat, "Ada telepon, Tuan Kenzi masih hidup." Mendengar berita ini, Yumiko tiba-tiba menangis karena kegirangan. Bab 707. Selgi, Petarung Jalanan dan Lembah Bodhisattva. Kenzi Harimurti berbicara dengan Yumiko di telepon maritim kapal hanya selama 2 menit, dan kemudian berakhir dengan tergesa-gesa di bawah tatapan sakit hati Kapten Tua 4X yang berasal dari Provinsi Selatan. Tidak mungkin, Kenzi Harimurti tidak punya uang, makan, hidup, dan memakai apapun di kapal orang lain, dan sekarang menggunakan panggilan laut mahal orang lain dengan sia-sia, jadi dia selalu malu mengambil keuntungan darinya. Mengenai kecelakaan udara, Kenzi Harimurti mengatakan beberapa hal kepada Yumiko,
juga dia tidak mengatakan beberapa hal, karena Kenzi Harimurti tahu bahwa status Ratu Yumiko tidak stabil, dan beberapa hal tidak berguna untuk dikatakan, jadi lebih baik dia tidak mengetahuinya. Keluar dari kokpit, kapten tua itu aktif mendorongnya untuk bermain di meja kartu bersama awak kapal lainnya. Kehidupan hiburan para kru di laut tidak mewah, yang paling umum adalah 4 orang berkumpul di meja untuk bermain kartu. Sebagian besar kru adalah Marais dan Indus yang tinggal di Pulau Hong Kong. Mereka tidak bisa bergaul dengan kru 4X seperti kapten tua. Jika ada kru 4X lain yang bertugas, akan ada kejadian di mana hanya ada 3 dari mereka dan kekurangan 1 pemain. Kenzi Harimurti setara dengan seorang pemalas di kapal, tetapi itu tepat, itu bisa mengisi kesusahan dan kekosongan yang sering dihadapi kapten tua. Kenzi Harimurti tidak keberatan dengan undangan aktif kapten tua itu. Lagi pula, kapten tua dan gengnya menyelamatkannya, dan dia hidup gratis di kapal. Yah, sepertinya dia juga harus membantunya. Mereka berempat segera duduk dengan gembira di ruang hiburan, bermain kartu bersama. Kenzi Harimurti tidak punya uang, jadi tidak mungkin berjudi, tapi tidak masalah, selalu ada lebih banyak cara menghadapi kesulitan. Kapten tua dan 3 lainnya menunjuk Kenzi Harimurti sebagai tamu putih, seperti bandar. Setelah masing-masing memasang taruhan, Kenzi Harimurti akan mengambil dadu dan melemparkannya sekali. Kenzi Harimurti mengambil bandar ini, dia mungkin memenangkan uang, tetapi tentu saja, dia juga berisiko kehilangan uang. Jadi setelah memainkan beberapa putaran kartu, Kenzi Harimurti, seorang pemain baru, tidak peduli apakah dia bermain kartu atau tidak, akan selalu ada orang yang mau tidak mau memanggilnya anak jalanan. Ini membuat Kenzi Harimurti sedikit tertekan. Anda memarahi saya karena bermain kartu, dan Anda akan lebih memarahi saya karena tidak main. Yang mana yang Anda inginkan sehingga tidak memanggil saya anak jalanan? Begitu saja, Kenzi Harimurti menemani mereka menggosok kartu dengan putus asa. Pada pukul 4 sore, wanita cantik asal Korea Selatan, Seulgi muncul. Seulgi mengenakan pakaian kebugaran yang menunjukkan sosoknya, dia melewati ruang hiburan dan pergi ke area kebugaran di sana, gerakan bermain kartu diperlambat sebanyak 5 ketukan. Saat ini, Kenzi Harimurti sudah sangat akrab dengan kapten tua dan yang lainnya. Kenzi Harimurti sudah bisa memahami dialek yang diucapkan oleh kapten tua dan yang lainnya tanpa halangan. Pria kuat berwajah hitam yang dikenal sebagai Rudian menatap ke samping, dengan suara kasar, mungkin berkata, saya mendengar bahwa dia adalah kecantikan nomor 1 di Korea Selatan. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Andrean tersenyum seperti pencuri dan berkata, sudah kubilang untuk lebih sedikit bermain poker dan membaca lebih banyak surat kabar. Gadis cantik itu, Seulgi, adalah model kebugaran terpanas dan dewi olahraga di Korea Selatan tahun lalu, dan mendapat peringkat ketiga di dunia oleh majalah Es Asing tahun lalu. Gadis super cantik itu, tahun ini, beberapa organisasi kesejahteraan publik Perserikatan Bangsa-Bangsa menyukai dia dan memintanya untuk melayani sebagai duta citra kesejahteraan publik untuk Asia Pasifik wilayah di cabang Pulau Hong Kong. Dia ingin membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelamatkan para pengungsi, dan juga meminta para petinggi untuk menyumbangkan uang untuk bersama-sama melindungi lingkungan dan hewan liar, juga untuk melindungi warisan budaya kuno. Kamu, jangan bicara tentangnya lagi. Apakah kamu salah minum obat, kamu akan pergi untuk menggodanya. Dia sangat menarik, aku tidak bisa menggodanya. Baguslah, kamu tahu. Andrean tersenyum malu-malu dan terdiam. Sambil mendorong kartu, Kenzi Harimurti berpikir dalam hati, apakah Seulgi sangat menarik. Dari kesan pertama, sepertinya mereka mudah dihadapi, tapi mungkinkah mereka sangat tidak ramah kepada awak kapal seperti Rudian. Mereka memainkan beberapa permainan kartu dengan linglung, dan dalam beberapa menit, pria tampan dari Korea Selatan Cha Jung Kook, yang sering mengikuti Seulgi, bergegas dengan pakaian olahraga dan memegang raket tenis meja. Sekilas terlihat bahwa Cha Jung Kook pasti mengejar Lee Seulgi, senyum tersungging di wajahnya. Setelah Seulgi melakukan pemanasan di treadmill, dia bermain tenis meja dengan Cha Jung Kook. Kenzi Harimurti melihat dan bertanya, saudaraku, siapa Cha Jung Kook ini? Dia juga anggota dari beberapa organisasi kesejahteraan masyarakat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak. Kapten tua itu memainkan kartu dan minum teh, dia adalah tuan muda yang menjalankan perusahaan di Pulau Hong Kong. Keluarganya sangat kaya, dan dia menghabiskan banyak uang untuk mengejar Seulgi. Kali ini Seulgi memimpin tim ke lembah Bodhisattva untuk melakukan amal, dan uang itu disponsori oleh Tuan Cha. Setelah mendengar ini, hati Kenzi Harimurti tergerak dan dia meliriknya. Lembah Bodhisattva. Mungkinkah lembah Bodhisattva, yang disebutkan dalam peta perburuan harta karun kuil teratai putih? Kenzi Harimurti mengingat dengan sangat jelas bahwa peta perburuan harta karun yang setengah terbakar berisi kata-kata lembah Bodhisattva dan peta topografi di sekitarnya.
Hanya saja gunung, sungai, dan indikasi geografis seperti lembah Bodhisattva, kuil hijau, dan kuil merah pada gambar membuat Kenzi Harimurti sangat bingung. Peta perburuan harta karun secara kasar digambar dengan tangan selama lebih dari 1000 tahun, dan nama beberapa tempat mungkin telah berubah. Singkatnya, Kenzi Harimurti telah membandingkan peta saat ini, tetapi dia tidak tahu di mana tempat yang disebut lembah Bodhisattva itu terletak. Belakangan, karena serangkaian peristiwa, dia tertunda untuk terus mempelajari peta harta karun tersebut. Kini ketika dia tiba-tiba mendengar kapten tua itu mengucapkan kata, lembah Bodhisattva, Kenzi Harimurti langsung menjadi tertarik. Melihat pertanyaan Kenzi Harimurti, kapten tua itu berkata sambil bermain kartu, saya tidak tahu di mana lembah Bodhisattva berada. Ketika Selgi mempekerjakan kami, saya pernah mendengarnya menyebutkannya. Tampaknya pegunungan Himalaya, di utara kerajaan India, ada daerah yang dipersengketakan di perbatasan. Selgi mengatakan tempat itu adalah negara Buddha di zaman kuno, dan mungkin hanya penduduk setempat yang menggunakan nama tempat itu sebagai lembah Bodhisattva. Selgi juga mengatakan bahwa ada banyak pengungsi menghasilkan uang dengan mencuri dan menyelundupkan patung Buddha batu. Saya kira itu sebabnya Selgi pergi ke sana, melakukan kegiatan kesejahteraan masyarakat untuk membantu para pengungsi dan melindungi peninggalan budaya. Kenzi Harimurti mengetahuinya dengan baik, negara Buddha ini pasti menjadi tempat penyimpanan harta suci kuil teratai putih. Hei, mengapa kamu bertanya tentang ini? Kapten tua itu memainkan sebuah kartu dan berkata, kamu ingin kaya. Kenzi Harimurti datang dengan sangat cepat, dan berkata dengan kartu ini, aku kekurangan uang, dan aku berutang banyak hutang. Aku ingin menghasilkan sedikit uang. Kapten tua, jika saya bekerja dengan Selgi, gajinya seharusnya tidak rendah, bukan? Kapten tua, Rudian, dan Andrean semua menghentikan kartu dan saling melirik. Rudian berkata dengan suara kasar, hei, anak jalanan. Kami menyelamatkanmu, dan membiarkanmu makan dan minum gratis di atas kapal. Tapi begitu kamu nyaman, kamu akan membagi gaji kami dan merampok pekerjaan kami. Kamu anak jalanan, kamu harus diseret dan diberi makan ke anjing. Kenzi Harimurti tidak mengharapkan hasil seperti ini, dan dia berkata dengan tidak adil, Rudian, apa yang kamu katakan salah, bukankah itu buruk? Bagaimana orang seperti saya bisa membagi gaji Anda? Saya kira saya hanya akan memberi Anda uang. Misalnya, lihat seberapa buruk saya bermain kartu, bos Anda pasti akan menyeret saya untuk bermain kartu. Jika saya mendapat gaji, setidaknya Anda bisa memenangkan setengah gaji saya, pikirkanlah, bukankah ini sebenarnya keuntungan? Kapten tua, Rudian, dan Andrean saling memandang lagi, dan mata mereka berkomunikasi dalam diam. Rudian menoleh dan bertanya langsung, anak jalanan, apa yang bisa kamu lakukan? Kenzi Harimurti berpikir sejenak dan bertanya, apa kekuranganmu? Andrean menyela, orang Filipin memasak di kapal kita, makanan yang dia masak mengerikan, apakah kamu tahu cara memasak? Kenzi Harimurti membuka matanya lebar-lebar dan berkata, aku seorang master masak. Aku bisa mengatakan bahwa aku juru masak yang baik. Saya pernah membuka restoran, masakan Chinese, masakan Japanese, masakan Barat, masakan Asia saya tahu semuanya, dan saya mahir dalam semuanya. Kamu berbicara besar. Rudian berkata dengan jijik. Aduh. Kapten tua itu mendorongnya dan berkata, tidak penting berbicara besar, selama kamu lebih baik dari juru masak Marley itu. Jaga kesehatanmu baik-baik. Begitu kapal mendarat, saya akan memberitahu Selgi untuk menggantikan juru masak Marley itu. Kenzi Harimurti berkata dengan penuh rasa terima kasih, bos, saya jamin, kita akan melakukan perjalanan ribuan mil dan kita akan bisa kembali bersama. Meja kartu ini tidak akan pernah kekurangan satu orang. Iya. Kapten tua itu mengangguk puas. Andrean buru-buru menyela, anak jalanan, kalau begitu kamu bisa meminjam uang dari bos sekarang, dan pinjam gaji 1 bulan dulu. Ini. Kenzi Harimurti menatap bos dengan malu. Kali ini, kapten tua itu tidak lagi menunjukkan ekspresi patah hati. Dia dengan cepat mengeluarkan setumpuk uang kertas dan melemparkannya ke meja Kenzi Harimurti. Oke. Dia mendorong kartu dengan sangat baik dan berkata, lalu berapa banyak yang saudara punya, kalian masih ada modal lagi. Rudian menyentuh kepalanya dan tertawa keras, berapa banyak modal yang cukup untukmu? Anak jalanan, kamu tidak diizinkan pergi hari ini, dan tinggal bersama kami untuk bertarung sepanjang malam. Jika harus bertarung, kita akan bertarung, kamu tidak takut kamu akan kalah banyak. Kenzi Harimurti memimpin dalam mengambil dadu dan berkata. Rudian tertawa keras dan berkata, oke. Kamu sangat menyegarkan, jangan menangis saat kehilangan semua celanamu. Rudian, kapten tua,
dan Andrean semuanya memandang Kenzi Harimurti dengan mata cerah, seperti musang melihat ayam. Bab 708. Koki yang tidak menyenangkan. Brengsek, anak ini bermain kartu ini lagi. Berhenti bermain. Alasan utamanya adalah Kenzi Harimurti memainkan terlalu banyak kartu. Dirinya menyerah sebentar, dan bertaruh sebentar, rasanya seperti mengadakan pertunjukan, membunuh mereka bertiga sampai marah. Terutama Rudian yang begitu tolol dan gendut berani bermain dan terburu-buru dalam permainan kartu, namun dia terus bertaruh dan hampir kehilangan celananya. Siapakah Kenzi Harimurti? Bagaimana mereka bisa bermain kartu dengan orang seperti Kenzi Harimurti? Meskipun Kenzi Harimurti bukan ahli dalam bermain kartu, tetapi dengan kemampuan memori super dan kemampuan penilaian yang tajam, dia dapat memainkan kartu dengan mulus dan membunuh mereka sampai habis hanya dengan sedikit adaptasi. Kenzi Harimurti diam-diam merasa geli, dan mengembalikan uang pinjaman kepada kapten tua itu. Melihat masih ada tumpukan tebal di depan mejanya, sakit hati mereka bertiga menjadi hitam. Maafkan saya. Saya hanya pemula saat bermain kartu. Saya hanya beruntung. Kenzi Harimurti memberi mereka sebatang rokok, dan kemudian memberi mereka masing-masing beberapa tip ekstra besar. Kapten tua itu sedikit patah hati ketika dia kehilangan uang, tetapi dia kehilangan paling sedikit di antara ketiganya, dan tadi Kenzi Harimurti memberikan beberapa tip besar sebagai dividen, jadi dia tidak akan merasakan sakit hati setelah ini. Dia berpikir bahwa Kenzi Harimurti adalah pemuda yang baik, dia tidak sombong atau terburu nafsu dalam bermain kartu, dia tidak akan berpuas diri saat bermain kartu, aura seperti itu yang disebut karakter. Kapten tua telah berlayar selama bertahun-tahun dan telah bertemu banyak orang, jadi dia secara alami memahami kebenaran ini. Di masa depan, Kenzi Harimurti sering bermain kartu dengannya, dan dia sangat baik, dia mulai sedikit menyukai Kenzi Harimurti di dalam hatinya. Setelah permainan kartu, Kenzi Harimurti sangat akrab dengan para tukang kapal ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Kenzi Harimurti bermeditasi di kabin pada malam hari untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan bermain kartu dengan mereka di siang hari. Kehidupan di laut seperti ini cukup menyenangkan. Namun, di mata sebagian orang, kehidupan Kenzi Harimurti yang mirip dengan kehidupan mabuk dan mimpi agak tidak nyaman. Hampir setiap hari, Cha Jung Kook akan menemani Selgi pergi ke gym, tetapi setiap hari, ketika dia melewati ruang hiburan, dia melihat Kenzi Harimurti bermain kartu dengan beberapa kru kapal itu, jadi Cha Jung Kook, seorang pemuda kaya yang selalu unggul, tidak bisa tidak berkomentar. Selgi. Cha Jung Kook mengerutkan kening, matanya penuh rasa jijik. Lihat orang itu, kita menyelamatkannya, dan luka-lukanya masih belum sembuh, dia menghabiskan siang dan malamnya berjudi dengan para gangster itu, hidup di kapal yang sama dengan para penjudi busuk ini, sungguh memalukan. Seorang bangsawan, keturunan matahari, seperti dia awalnya memandang rendah orang 4X yang menjalankan kapal. Dalam 2 hari terakhir, dia melihat Kenzi Harimurti bercampur dengan tukang kapal 4X. Mereka memiliki kelakuan yang persis sama, rakus akan kesenangan, hanya makan dan menunggu mati, tidak memiliki kualitas sama sekali. Selgi sedang berlari di atas treadmill, dan ketika dia mendengar keluhan Cha Jung Kook, dia menoleh dan melirik. Dia tidak sejijik Cha Jung Kook, tetapi berkata dengan ringan, ini hanya sekelompok orang kecil yang hidup di lapisan bawah masyarakat. Ini adalah kehidupan orang kecil. Mereka tidak memiliki pengejaran yang lebih tinggi, dan kehidupan yang mereka inginkan hanya makan, tidur, bermain kartu, minum. Kamu benar, tapi ada satu hal terpenting yang tidak kamu katakan. Selain bermain kartu dan minum, mereka juga sangat horny dan menyukai wanita cantik. Mereka sering menggunakan kata-kata cabul saat melihatmu dan mengintipmu beberapa kali. Kata-kata Cha Jung Kook agak menyanjung, dia mungkin ingin mengingatkan Selgi bahwa di kapal ini, dia harus waspada dan menjaga jarak yang tepat dari orang 4X tingkat rendah termasuk Kenzi Harimurti di kapal. Aku tahu, aku tidak membutuhkanmu untuk mengingatkanku. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu menyukai mereka. Kata Selgi sambil berlari dengan nada acuh tak acuh yang sama. Faktanya, Rudian, pria bodoh, besar, gelap dan tebal sebelumnya, memiliki wajah pemalu, mengarang berbagai alasan, seperti meminjam raketnya, mencoba mendekatinya. Anda mengatakan bahwa artis wanita kelas atas terkenal seperti Selgi, yang seksi dan cantik, dan juga artis wanita kelas atas terkenal yang secara khusus ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai duta kesejahteraan masyarakat, bagaimana mungkin dia memiliki kesan yang baik tentang Rudian dan kelompoknya? Tidak hanya itu, bahkan pada Kenzi Harimurti yang bergaul dengan mereka sepanjang hari bermain kartu dan berjudi, Selgi tidak memiliki kasih sayang sedikit pun. Hanya saja dia tidak akan mengatakannya langsung dari mulutnya seperti yang dilakukan Cha Jung Kook. Nona Selgi, Nona Selgi.
Selgi baru saja keluar dari kabin setelah menyelesaikan latihan, ketika kapten tua itu mengejarnya dari belakang dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Nona Selgi, saya punya sesuatu yang sangat kecil untuk diberitahukan kepada Anda. Kapal akan berlabuh besok. Setelah kita mendarat, saya berencana membiarkan juru masak Marley turun dari kapal, dan Kenzi Harimurti akan menjadi koki kita masuk ke pegunungan Himalaya. Mengapa? Mengapa kamu tidak ingin koki itu pergi bersama kita? Apakah dia tidak sehat? Selgi bertanya dengan cemberut, wajahnya penuh keraguan. Nyatanya, menurutnya juru masak Marley sangat pekerja keras, memiliki rasa pelayanan, dan antusias terhadap orang, dan setiap hari dia akan mengiriminya makanan penurun berat badan yang tidak hanya dapat mempertahankan bentuk tubuh yang baik, tetapi juga memperhitungkan nutrisi dan kecantikan. Itu membuatnya sangat puas. Tapi dia merasa puas bukan berarti orang lain juga puas, karena makanan yang dimasak oleh Marley tidak sesuai dengan keinginan kapten lama, dan yang terpenting Cook Marley tidak akan bermain kartu dengan mereka. Nona Selgi, sebenarnya, Kenzi Harimurti muda itu juga seorang juru masak profesional, dia akan melakukan yang lebih baik. Kapten tua itu tersenyum malu-malu, mencoba mendapatkan dukungan Selgi. Meskipun kapten tua, sebagai pemimpin para tukang kapal, memiliki hak tertentu untuk mempekerjakan pekerja, bagaimanapun juga operasi ini adalah operasi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selgi, sebagai pemimpin operasi ini, bertanggung jawab atas berbagai persiapan sumber daya dan keuangan. Jika kapten lama tidak mengikuti negosiasinya, tentu saja tidak pantas. Terlebih lagi, pergi ke utara ke Himalaya kali ini akan melewati negara dan wilayah yang berbeda, dan halaman dokumen Bea Cukai PBB harus dengan jelas menyebutkan siapa mereka. Ini membutuhkan dukungan dan akomodasi Selgi. Cha Jung Kook sedikit kesal, dan berkata dengan wajah cemberut, Tuan Kapten, Anda ingin pria bernama Kenzi Harimurti itu menggantikan juru masak, itu seharusnya karena Anda memiliki hubungan yang baik dengannya, dan Anda ingin menjaganya untuk kepentingan Anda, bukan? Cha Jung Kook bertanggung jawab atas bisnis keluarga dan dia mengetahui bahwa orang 4X melakukan banyak hal, kebanyakan dari mereka suka berbicara tentang hubungan. Kapten tua itu ditegur, tetapi dia tidak merasa kesal. Dia terus tersenyum dan berkata, Nona Selgi, mohon perhatiannya. Kenzi Harimurti adalah sesama penduduk desa saya. Anda juga tahu bahwa di antara orang 4X, selalu ada sesuatu untuk dikatakan tentang kampung halaman. Cha Jung Kook hanyalah sponsor dari operasi ini, dia tidak bertanggung jawab atas hal-hal tertentu selain membayar uang, keberadaannya hanya untuk bepergian dan mengejar wanita, jadi kapten tua tidak perlu untuk melihat wajahnya. Selgi sangat tidak senang, tetapi dia tidak ingin mempengaruhi suasana hati dan efisiensi tim kerja ini karena masalah sekecil itu, jadi dia harus mengalah dan berkata, kalau begitu katakan pada Kenzi Harimurti bahwa dia harus bekerja keras untuk bergabung dengan tim kita. Hal-hal, terutama makanan saya, berbeda dari yang lain, bukan karena saya pilih-pilih, tapi itu persyaratan profesional saya. Kapten tua itu membungkuk berulang kali, saya mengerti, Nona adalah seorang supermodel, dan juga duta citra negara harus menjaga sosok dan citra yang sempurna. Saya akan memberitahu Kenzi Harimurti untuk menjadi ahli gizi yang baik dan memberikan layanan terbaik untuk nona-nona. Kapten tua itu berhenti berbicara, dan segera pergi. Setelah beberapa saat, melihat kapten tua dan pria bernama Kenzi Harimurti berbisik di sana, dan Kenzi Harimurti tersenyum cerah, Selgi merasa semakin tidak bahagia dan mulai menyesalinya.